Sensor yang pertama kita bahas adalah sensor ultrasonik ya. Nah, ultrasonik ini salah satunya yang saya minta kalian membeli yaitu SR04 ya. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Saya share screen dulu. Ini di Arduino itu ada contoh program yang menggunakan sensor ultrasonik tipe ping. Ping ini punyanya Paralak ya. Saya lihat dulu ya. Oke, ini ping ultrasonik distance sensor. Nah, ping ultrasonik itu seperti ini bentuknya, mirip dengan yang kalian sudah beli, yaitu SR04. Tujuannya adalah mendeteksi adanya objek yang ada di depan dari ping ini. Pada saat sensor ultrasonik, transmitter dan receiver, transmit mengirimkan satu sinyal, terus kemudian dia diterima oleh pantulannya ya, diterima oleh receive. Nah, ini akan mendeteksi adanya benda di depan sensor tersebut. Nah, sebentar, saya tak menggunakan headphone sebentar ya. Suara saya bisa didengar? Oke, saya lanjutkan kembali ya. Nah, kita lihat ya, sensor ultrasonik ini pada saat pertama kali dia transmit, itu diperintahkan oleh oleh Arduino ya. Kebetulan ini satu controller yang berbeda dengan Arduino, tapi ini dia menggunakan base system contohnya ya. Tidak apa-apa. Pada saat dia diperintahkan start push, si transmit ini mengirim gelombang suara, kemudian kalau ada benda, maka sinyal suara itu akan terpantul echo ya, masuk ke penerima begitu. Nah, antara si sensor ini transmit sama dia receive itu punya waktu ya, ada jarak tempuh sehingga membuat delay gitu ya, ada waktu. Dari waktu inilah nanti kita bisa menentukan berapa jarak yang antara sensor dengan benda tersebut begitu. Kira-kira prinsip kerjanya seperti itu. Oke, kita lihat kalau di sensor kalian ada 4 kaki, kalau di sini ada 3 kaki. Nanti kita akan lihat bedanya apa. Kita akan belajar yang 3 kaki ini dulu ya. Yang pertama adalah kakinya adalah jelas VCC yang di tengah ini, kemudian ground, terus kemudian satu lagi adalah sinyal. Begitu. Sinyal inilah yang kita gunakan baik untuk transmit maupun untuk receive, ya. Baik untuk transmit maupun untuk receive. Begitu. Loh, kok bisa dua-duanya? Berarti input output. Iya. Kalau ping paralak ini menggunakan kedua fungsi input dan output dalam satu kaki gitu. Apakah bisa? Bisa. Nanti kita ubah posisinya pada saat program berjalan. Seperti itu. Kenapa saya jelaskan ping? Ping ini di Arduino ada contohnya. Kita akan memulai dari contoh yang di ping tersebut. Dan yang kedua, kalau kita menggunakan
sensor ultrasonik yang cukup detail ya, cukup teliti, kemudian cukup handal. Ya, pink ini adalah pilihan. Kalau SR04 kan kita kemarin ngejarnya karena murah ya. Kalau SR04 mungkin ada yang 10.000. Kalau pink ini di angka 400.000 gitu ya. Lipatnya banyak gitu. Kita cukup menggunakan SR04, tetapi sensor yang mahal pun kita bisa pelajarin gitu. Secara karakteristik mirip gitu ya. Oke. Next, dua ini yang kita lihat gambarnya tadi ya. Nah, ini dua tabung ini adalah pemancar gelombang suara. Pemancar gelombang suara dan satunya penerima gelombang suara. Saya ingin tahu apakah masih ada yang ingat ya? Pada waktu SMA mungkin ya. Kecepatan cahaya dengan kecepatan suara, mana yang lebih cepat? Cahaya, Pak. Cahaya. Masih ingat angkanya berapa, Yunata? Kalau cahaya, kira-kira? Setahu saya 3 kali 10 pangkat berapa itu, Pak? Saya lupa, Pak. Ya, Sekian. bagus ya. 3 kali 10 pangkat 8 kecepatannya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kecepatan cahaya ya. Nah, dipakai di mana? Nanti ada gitu. Pada saat kita menggunakan cahaya inframerah sebagai distance meter gitu ya, maka kita mendapatkan kecepatan itu relatif cepat banget ya. Nah, kalau suara, siapa yang masih ingat kecepatan suara? Ada yang masih ingat kecepatan suara? Berapa kira-kira? Dulu pada waktu SMA mungkin kalian belajar. Siapa yang ingat? Vincent ingat nggak? Krisna? Bukannya beda-beda tergantung ketinggian ya Pak, kalau yang suara. Berbeda-beda tergantung ketinggian, bukan tergantung ketinggian, tergantung indeks mediumnya nantinya. Tapi kalau di udara, Iya. Aduh, berapa ya? masih ingat nggak? Nggak ingat. Di angkanya 338 meter per detik, atau biasanya kita mendekatkan ke 340 meter per detik, begitu ya. Nah, karena kita tahu kecepatan dari suara ini, maka kita bisa mendapatkan berapa jaraknya. Dari mana? V kecepatan itu ya, sama dengan S per T, gitu ya. V sama dengan S per T. Kita lihat aja satuannya speedometer ya. Kalau di situ kan ada kilometer per jam. Kilometer itu menyatakan jarak, jam itu menyatakan waktu. Berarti jarak per waktu. S per T. S-nya jarak, T-nya waktu. Nah, kalau kecepatannya kita sudah dapat, ya, V-nya sudah dapat, S-nya dicari, T-nya dapat. Dari mana? Pada saat dia ditransmit, gitu ya. Pertama kali dia mantul, waktunya itu dihitung. Antara pertama transmit dan pertama dia receive itu dihitung. Nah, berarti jaraknya apa? Jaraknya menjadi 2S. 2 kali kan? Berangkat dan pulang. Kecepatannya tahu, waktunya tahu, waktu untuk berangkat dan pulang, maka S-nya tahu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat ya, contohnya bersama-sama di Arduino. Oke. Tadi yang saya jelaskan bahwa satu pin itu digunakan untuk input dan output ya. Kita lihat kalau di sini pin 7 ya. Ini pin, ini namanya variabel 7. Nah, kita lihat. Biasanya kan pin mode ya. Pin mode. Nah, pin mode-nya tidak dilakukan di sini, tetapi dilakukan di void loop. Karena apa? Karena nanti berubah-berubah. Pin ini masuk di sini ya. Pin mode, pin ini 7.
jadikan output dulu gitu. Kemudian digital write 7 diberikan low, delay 2 mikrosecond, terus kemudian di high-kan 5 mikrosecond. Untuk low 2 mikrosecond dan high 5 mikrosecond itu diminta oleh si sensor ini ya. Ya, ini ya. Signal inisialisasi. Ya. Low 2 mikrosecond, high 5 mikrosecond gitu ya. Mana tadi? Kelihatan ya? Low 2 mikrosecond, high 5 mikrosecond. Berarti high-nya ini dibutuhkan gitu ya. Kemudian ini diberikan untuk start. Start apa? Start kirim gitu ya. Nah, ini start kirimnya. Oke. Setelah itu apa? Diubah. Yang tadinya output diubah. Pin mode jadi input. Oke. Sekarang baru dihitung durasi sama dengan perintahnya ini ya. Pulse in pin ini 7, high ya. Pulse in itu rumusnya seperti ini. Nah, kita jadi tahu durasinya berapa gitu. Kemudian dikonvert ya. Dikonvert ke senti gitu. Dikonvert ke senti masuk ke fungsi ini. Kalau mau inci fungsi ini, kalau mau senti fungsinya ini. Tinggal manggil fungsi ya. Fungsinya. Permisi, Ya. Pak. Ya, Yang di silakan. share screen ini masih documentation PDF-nya. Oh, sorry. Tidak semua ya. Sorry. Ya. Terima kasih. Ini ya. Saya ulang kalau gitu ya. Nah, pin ini nomor 7 output. Kemudian ini disuruh low 2 mikrosecond dan high 5 mikrosecond. Nah, pada saat high 5 mikrosecond, disitulah dia mancarkan. Gitu. Dia mancarkan, transmit gitu ya. Oke, setelah ditransmit, maka diode berubah. Yang tadinya output, sekarang berganti jadi input. Nah, ini satu pin yang digunakan untuk output dan input caranya begini. Yang tadinya output, ini, sekarang setelah selesai mancarkan kan, sekarang diganti menjadi input. Oke. Kemudian perintahnya ini, durasi. Pulse in, pin, high. Nah, rumusnya cuma ini ya. Durasi sama dengan perintahnya pulse in. Pin, high. Pin-nya kan 7 tadi. Oke. Setelah itu, setelah kita sudah dapat durasinya, di-convert. Convertnya pakai apa? Pakai fungsi ini. Fungsi ini kita bisa bikin sendiri ya. Itu sudah dihitungkan. Microsecond to inch duration. Durationnya dimasukkan kan? Seperti ini. Gitu. Kemudian senti sama dengan microsecond to centimeter duration. Gitu. Durationnya masuk ke sini. Oke. Setelah itu akan memanggil satu fungsi. Fungsinya tinggal mengembalikan. Nah, ini. Oke. Kalau sentimeter, nah tinggal mengembalikan ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Kalau jelas saya akan masuk ke SR04 dengan cara membuat program SR04 dengan bantuan program contoh ping ini. Kalian buka sendiri ya yang ping ini ya. Caranya di mana? File, example, kemudian ping sensor. Sensor, mungkin di mana tadi ya?
sensor, ping. Ini ya, example, sensor, ping. Silakan kalian buka sendiri. Oke, sekarang saya akan masuk ke berikutnya. Saya ambil satu literatur. Kita akan bikin seperti apa? Kita lihat ya, YouTube-nya dulu ya. Hey everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to create a robot arm and Suaranya keluar nggak ya di sana ya? Bentar ya. Kita akan coba sederhana bikin ini ya. Duh, kok pause. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari sini ya. Pakai SR04-nya. Saya akan kasihkan linknya ya. Oke. SR04 ini untuk resolusi mestinya ya, itu 0,3 cm, tapi 1 cm aja sudah bisa atau enggak ya, gitu. Mungkin ini yang mahal ya, yang asli gitu. Nah, untuk sudutnya, sudut bukaannya itu 15 derajat, arusnya 2 mili, untuk jarak yang diukur minimal 2 cm sampai 450 cm. Saya mencoba di atas 3 meter sudah agak sulit gitu ya. Kalian nanti coba aja. Kalau ada benda, tembok, katakanlah kalian mundur, apakah bisa mencapai 3 meter gitu. Oke, kaki nomor 1 itu VCC. Sebelum saya lanjutkan ya, kalian sudah punya belum sensor ini? Selain Michael ya, kemarin ya, sudah ditemukan. Sudah ya? Oke, baik. Kalian lihat masing-masing di sensornya sendiri-sendiri ya, apakah sesuai kakinya. Nomor 1 VCC, nomor 2 trigger, nomor 3 echo, dan nomor 4 ground. Sama enggak? Sama, Pak. Oke, sama ya. Baik, kita lanjutkan. 1 VCC, masukkan ke VCC jelas. 2 trigger ini, berarti dia namanya aja trigger. Berarti dia ini yang transmit. Yang 3 yang echo, kita lihat ya. Langsung ke. Nah, sekarang kalian wiring seperti ini dulu. Ya, saya tunggu. Mau pakai robotnya juga boleh. Kalau belum, mau ultrasonik saja juga boleh ya. Mungkin robotnya sudah kalian lepas atau belum, pasang seperti ini.
Kaki nomor 2 sama 3 kalian pakai nggak kemarin? Atau 4, 5, 6, 7, 8 mungkin yang dipakai ya. Oke, silakan dirangkai kayak ini dulu ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai?
Apa kalian merangkainya sudah selesai? Cek, suara saya didengar nggak ya? Masuk, Pak. Suara. Masuk ya. Oke, apa sudah selesai? Kalau aku sih sudah. Vincent sudah. Yang lain? Saya sudah, Pak. Sudah berapa orang ini? Siapa yang belum? Saya Maksudnya? sudah juga, Pak. Udah, oke. Yuk kita langsung masuk ke pemrograman ya. Nah, kalau sedikit perbedaannya itu hanya pemisahan gelombangnya saja, ya. Trigger pin ini memberikan yang low high tadi, low 2 mikrosecond, high 5 mikrosecond. Kemudian echo pin langsung menerima gitu. Hanya itu bedanya. Nah, sekarang kita akan lihat ini persamaannya ya. Kecepatannya 340 meter per detik. Terus kemudian kita lihat persamaannya seperti ini. Akan bagi 2. Oke. Kita akan mengubah dari program yang Arduino yang tadi. Kalian setelah ambil program ping, ya, coba dimodifikasi. Modifikasinya hanya di mana? Kalau ini hanya 1 ping pin gitu aja, sekarang berarti ada 2. Misalnya kalian buat begini ya, ini tidak terpakai jadinya. Misalnya trik gitu ya, kaki nomor triknya tadi kaki nomor berapa ya? D3. Kemudian cons echo katakanlah ya, kaki nomor 2. Udah. Trik ini berarti ini output ya. Yang ini input. Ya. Sudah, silakan gantilah yang ini kan output kan? Gantilah pin ini jadi trik gitu ya. Output kan? Kemudian yang ini yang input jadi echo. Silakan dicoba. Ya. Jelas sampai sini? Oke, silakan dicoba dulu. Saya dikasih info kalau sudah selesai ya. Apakah sudah bisa memunculkan senti atau inch-nya? Metode kontrol yang dinamakan proporsional integral derivatif ya. Proporsional integral derivatif ya. Jadi saya kasih contoh ceritanya itu ke line follower ya. Kasusnya misalnya untuk line follower. Kalau saya punya robot ya. Ini ada sensor. Kemudian saya punya garis.
Oke. Katakanlah garisnya ini warnanya, ini karena warnanya saya buat gelap aja ya. Saya buat gelap. Oke. Saya buat garis gelap. Pada saat sensor ini adalah permukaan putih, katakanlah ya. Yang ini adalah permukaan hitam. Bagaimana cara sensor ini atau robot ini mengikuti dari garis ini? Pada saat robot kena garis hitam, ya, ini kena hitam ya, maka dia akan ke kanan. Actionnya apa? Belok kanan. Pada saat dia kena putih, maka actionnya adalah belok kiri. Seperti itu. Ya. Ini kalau diteruskan, maka dia akan mengikuti dari garis ini. Kena hitam, kanan. Kena putih, kiri. Kena hitam, kanan. Kena putih, kiri. Terus, begini ya. Nah, metode ini dinamakan metode on-off. Ya. On-off control. Nah, kelebihannya apa? Mudah. Kelebihannya mudah. Ini plusnya. Minusnya kasar. Pergerakannya tidak smooth, tetapi kasar. Nah, berikutnya kita akan sempurnakan. Sensor ini, ya, sensor light ini, itu kalau baca hitam sama putih, itu mengeluarkan satu besaran ya. Pakainya apa? Bacanya pakai analog read. Besarannya di antara berapa? 0 sampai 1023. Ya. 2/10 kan? 0 sampai 1023. Oke. Misal baca hitam. Bacanya katakanlah misalnya 100 begitu ya. Baca putih. Permukaan putih ya, misalnya 500 misalnya. Oke. Nah, kita perlu langkah pertama adalah lihat hitam itu berapa, putih berapa. Yang kedua, kita perlu mencari yang namanya threshold. Ini masih teori ya. Threshold. Threshold ini apa? Threshold ini dinamakan nilai tengah. Saya singkat TH ini ya. Caranya bagaimana? Gampang. Threshold sama dengan hitam ditambah putih dibagi 2. Samanya ini ya. Hitam ditambah putih dibagi 2. Berarti berapa thresholdnya? Hitamnya 100. Ini misal ya tadi ya. Ditambah 500 dibagi 2. Sama dengan 300. Inilah nilai thresholdnya. Ya. Kemudian cara programnya bagaimana? Yang ketiga. Karena kita sudah punya nilai threshold, yaitu nilai tengah, pakai if ya. Saya pakai flowchart aja ya. Jika TH lebih besar
Bang ya. Oke. Pembacaan sensor ya, analog read dari misalnya masuk ke A0 itu sama dengan data gitu ya. Maka apakah data yang dibaca itu lebih besar dari 300? 300 itu dari mana? Dari threshold tadi ya. Kalau lebih besar dari 300 dianggap hitam. Berarti ya lebih besar 300. Kalau hitam tadi apa? Ini masih on off ya. Disuruh belok kanan. Belok kanan. Oke. Jika tidak, maka belok kiri. Nah, kalau on off seperti ini. Setelah itu apa? Cek lagi. Ini juga cek lagi. Seperti ini ya. Belok kanan, belok kiri. Belok kanan, belok kiri. Belok kanan, belok kiri. Kira-kira seperti itu. Sampai sini dulu. On off. Ada pertanyaan enggak? Saya nanti implementasikan tugasnya ke ultrasonic sensor aja. Enggak usah ke sini. Ini contoh. Ada pertanyaan enggak? Sudah jelas semua? Jadi ya, itu yang di bagian, berarti kalau lebih besar itu ke kanan. Kalau lebih besar dari nilai tengah dianggap hitam gitu. Berarti kan nilai, berarti hitamnya di kiri ya. Ini gambarnya ini tadi. Ya. Kalau si sensor ini kan sensornya ini. Ini sensornya ya. Nah, yang hijau ini sensornya. Kalau sensornya itu kena hitam, disuruh ke kanan kan? Ini ke kanan. Kalau dia kena putih kan, disuruh ke kiri. Kena hitam lagi, suruh ke kanan lagi. Kena putih lagi, suruh ke kiri lagi. Dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan Ya. lagi? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Sekarang saya akan masuk yang kedua. Ini metode 1, on off seperti itu. Sekarang kita akan masuk metode yang kedua. Mendekati ya, yang namanya proporsional control. Tujuannya apa? Biar lebih halus. Ya. Saya kenalkan dulu istilah-istilahnya. SP itu namanya setting point. PV itu namanya kepanjangannya present value. Oke. Setting point itu apa? Setting point itu namanya aja setting point ya. Sebenarnya ini adalah threshold. Sama. Ya. Present value pembacaan sensor. Oke. Nah, satu lagi. Error. Error. Ya, error itu namanya error aja. Error ya kesalahan baca ya, kesalahan gitu ya. Nah, rumusnya apa? Rumus error sama dengan setting point dikurangi present value. Rumusnya ini ya. Ini rumusnya. Oke. Sekarang kita lihat ilustrasi yang tadi. Kalau ini kan digital ya. Kanan, kiri. Kanan, kiri gitu. Sekarang mikirnya kita mau sedikit ke analog. Tidak 1/0, tapi mau setengah. Mau 3/4 gitu. Kalau kanan itu seberapa kanan sih, kalau kiri itu seberapa kiri gitu. Seberapa
tajam manuvernya gitu. Maunya seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu ya. Idenya seperti itu. Seberapa tajam manuver ke kanannya atau seberapa tajam ke kirinya. Yang pertama, aduh, bukan hijau ya. Yang biru aja. Oke. Cari setting point, yaitu threshold. Caranya bagaimana? Hitam ditambah putih dibagi 2. Sama. Misal, berapa tadi? 300. Oke. Yang kedua, baca sensor, yaitu cari present value ya. Baca sensor berarti mencari atau mendapatkan data present value. Present value, nilai saat itu gitu ya, pembacaan sensor. Oke, kedua seperti itu. Ini programnya ya ini ya nanti ya. Yang ketiga, cari error sama dengan SP dikurangi PV. Oke, setelah dapatkan error, oke errornya itu ternyata bisa plus bisa min gitu ya. Misalnya plus 10 gitu ya. Oh, berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, kayak gitu. Kalau plus 5, apa yang saya harus lakukan? Seperti itu. Yang keempat, setelah dapat error, seperti apa? Maka saya akan dapat satu nilai. P ini konstanta proporsional ya. P sama dengan, P ini proporsionalnya, sorry, bukan konstanta proporsionalnya. Sebentar ya. Ya, oke, kita lanjutkan. P sama dengan konstanta proporsional, saya kalikan dengan error. Ya. Ini nanti diterima aja dulu. Yang ini selesai, kemudian yang kelima. Kita mau menerapkan ke kecepatan roda. Roda itu ada 2 ya. Masih ingat ya? PWM. PWM itu 0 sampai 255 kan? Nah, kita mau terapkan ke sana. Sekarang kecepatan roda kiri dulu. Rumusnya apa? V0 kecepatan awal saya tambahkan dengan P. Nomor 6. Roda kanan V0 saya kurangi dengan P. Nah, selesai. Dengan 6 rumus ini yang kalian masukkan, maka kalian bisa mendapatkan proporsional control ya. Tidak hanya on off tapi berdasarkan error gitu. Saya akan coba contoh satu persatu ya. Saya coba contohkan satu persatu. Misal ini ada garis, terus kemudian ini ada sensor. Sensornya ini robotnya, sensornya di putih. Putih sama dengan tadi 500. Oke, ya. Berarti present value-nya 500. Setting point-nya 300. Oke. Berarti errornya bagaimana? SP dikurangi PV. SP-nya bagaimana? 300 dikurangi 500. Errornya minus 200. Nah, kan ada minus 200, mungkin minus 100 gitu ya. Nah, ini beda-beda ya. Nah, ini sekarang minus 200. Oke. Ini persamaan keberapa? Persamaan ketiga ya.
Sekarang masuk ke persamaan keempat. Kalau begitu, nomor 4 ini kan KP. Ya. Kalau begitu, proporsionalnya bagaimana? Proporsional sama dengan konstanta proporsional kali error. Nah, P ini kita mau kecilkan. Maksimal berapa? Gitu. Nah, yang dicoba adalah KP-nya ini. KP ini misalnya mulai dari 0,1 sampai 3 misalnya ya. Silakan dicoba dimasukkan 0,1 sampai 3. Ini contoh ya 0,1 sampai 3. Namanya aja konstanta gitu. Itu untuk mempercepat. Nah, setelah ini baru masuk ke 5. 5 apa? VL sama dengan V0 ditambah P. Ya. Roda kiri itu sama dengan V0 itu konstanta juga kita tentukan. Katakanlah kita mau kasih kecepatan awal 50 ya. Atau 100. Karena kan maksimal 255 ya. Maksimal 255. Katakanlah saya kasih 100. Ditambah karena proses ini saya KP-nya misalnya saya pakai karena ini gede banget ya, min 200. Saya kecilkan, saya buat 0,1. P sama dengan 0,1 kali minus 200. Jadi P-nya sama dengan minus 20. Oke, berarti ini min 20. Ini berapa? 80. Sekarang V-rate-nya 100 min. Rumusnya min ya tadi ya. Min P. Ketemunya berapa? 120. Nah, roda kiri sama roda kanan punya kecepatan yang berbeda. Gitu. Roda kiri sama roda kanan punya kecepatan yang berbeda. Berarti beloknya juga berbeda. Ini yang kalian masukkan dengan apa? Dengan analog right. Ya. Pak, ini saya maunya kalau maksimalnya ini 255. Ya, diganti. Diganti di mananya? Diganti di sininya. Silakan sesuaikan. Konstantanya silakan disesuaikan. Sehingga menikuknya atau manuvernya cukup tajam. Yang ini tinggi, yang ini rendah. Kenapa? Karena ini saling terbalik. Kenapa? Ini loh. Ini loh. Satunya jadi min, satunya ini jadi plus. Kalau errornya ini plus, maka dia akan kebalik. VL-nya kebalik. Gitu. Satunya yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau masih bingung? Silakan ditanyakan. Halo, halo. Ya, silakan. Baik. Masih mudeng-mudeng titik aja, tapi kayak perlu diulang lagi nanti rekamannya. Ya, nanti dilihat dulu. Setelah itu kan UTS. Ini jadi tugas untuk UTS, ya. Tugas untuk UTS. Nah, setelah ini saya umumkan tugasnya apa, gitu. Oke? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nanti dilihat lagi di videonya. Sekarang saya akan jelaskan untuk UTS-nya sambil langsung bisa dicoba, ya. Jadi UTS-nya seperti ini, ya. Ini kalian punya robot. Rodanya ada yang rodanya 4, terserah ya, ada yang rodanya 3. Ada yang rodanya ini 2, dikasih caster atau roda bebas di tengah 1. Boleh, terserah ya. Nah, prinsipnya sekarang seperti apa tugasnya? Saya hapus ya. Tugasnya seperti ini. Ini dinding. Oke.
Ini sensor ultrasonikmu. Hadapkan ke dinding. Ada jarak katakanlah 15 cm. Ya. Buat robot ini follow the dinding. Follow the wall ya. Buat robot berjalan mengikuti dengan setting point sama dengan n cm. Jadi robotmu ini harus mengikuti dinding. Kalau dindingnya panjang gitu ya, silakan dicoba di rumah, pakai kardus juga nggak apa-apa. Robotmu ini follow dinding, mengikuti dinding. Kalau sudah nggak boleh dijalankan lurus saja ya. Jadi kalau dindingnya agak digeser miring gitu, robotnya juga ngikuti miring. Gitu. Pakai proporsional saja. Saya tadi itu kan ada PID ya, proporsional integral derivatif. Saya nggak akan masuk ke integral derivatif ya. Pakai proporsional kontrol aja. Pakai proporsional yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya ada integral, ada lagi derivatif. Nggak perlu. Pakai proporsional kontrol aja. Dengan SPN ya. N ini bisa kita ganti. Ini ada berapa? N-nya bisa kita inputkan ya. Katakanlah 10 cm sampai 20 cm. Ya. Silakan. Oke, tugas UTS proporsional control seperti itu. Nanti robotmu harus mengikuti dinding. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mike, silakan. Masalahnya kalau sensornya ditaruh di samping itu harus diakal ini. Ya, mau di lem atau mau diapain terserah. Gitu. Penuh Mau di soalnya. samping atau mau di depan, yang penting itu menghadap samping. Karena mau follow the wall, gitu ya. Pak, permisi. Iya. Untuk follow the wall ini, kalau untuk follow the wall ini, kita perlu dinding yang lurus saja atau yang Lurus saja. Sebenarnya kalau dia itu, kalau 90 derajat jelas nggak bisa kainan. Tapi kalau misalnya kamu pakai kardus gitu ya, dia itu agak setengah melingkar bisa. Nah, 90 derajat si ultrasonik ini harus bisa ke depan, ke samping, ke depan, ke samping gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan satu begitu enggak bisa, ya. lalu untuk code-nya sendiri itu kalau semisal kita nanti ada dinding, semisal anggap aja yang kayak tadi Bapak bilang bengkong gitu, nanti bisa mengikuti nggak Pak untuk codingannya sendiri? Codingannya nggak mengikuti, codingannya satu kali terus robotmu yang mengikuti maksudnya. Maksudnya gimana kayaknya? Saya seperti ini Pak. Kita kan follow dindingnya itu kan Pak. Nah, kalau lurus kan mungkin lebih mudah. Nah, kalau misalnya dindingnya itu bengkong itu, robotnya ini juga ikut berbelok gitu Pak. Iya. Cari dinding yang lurus saja. Nanti kamu cara ngujinya itu start awal robotmu yang kamu miringkan gitu. Dia harus di zoom dari atas begini. Dia mengikuti dinding itu dengan apa? Smooth ya, dengan halus gitu. Kamu mau tentukan 15 ya kira-kira jaraknya itu 15 cm. Kalau kamu tentukan 20 ya dia 20 cm gitu. Dindingnya cari yang lurus saja. Saya nggak membatasin dindingnya harus berkelok, enggak, yang lurus saja. Jadi cara mengujinya itu ya Pak, apa itu? Robotnya yang dimiringkan pada saat mau start itu loh. Dipepetin sama dinding juga bisa. Bisa dipepetin, nanti kan akan keluar sendiri toh.
Gitu. Oke, jelas Kainan? Oke, sambil jalan mungkin sekarang masih ini ya, masih meraba lagi. Nanti rekamannya ini dilihat, kemudian dipikirkan lagi. Sekarang pertanyaan saya, butuh berapa lama waktunya kalian? Mau minta berapa lama? Ada waktu UTS, dikumpulkan, atau setelah Ya, mungkin setelah. UTS-nya minggu depan ya? Kalian mulai UTS ya? Iya, Berarti tanggal 4, tanggal 5. Tanggal 4, tanggal 11. Tanggal 18 Oktober cukup? Saya nggak ngasih kalian di UTS, wis. 18 Oktober, boleh Pak. ya. Cukup panjang ya Saya waktunya. boleh, kalau yang teman lain nggak tahu. Yang lain gimana? Bersuara orek? Boleh, Iya, Pak. cukup, Pak. 18 Oktober, Pak. Ya, 18 Oktober ya. Jadi biar nggak terlalu berat buat kalian. Kalian UTS, silakan UTS dulu. Ya. Ini saya masukkan ke nilai UTS. Ya. Oke. Untuk teori ini ada pertanyaan untuk proporsional kontrol? Atau sudah pernah terima sebelumnya? Tidak ada UTS tertulis berarti Pak? Tidak ada, tidak ada. Nanti saya kemarin kan maunya UTS tertulis. Nanti kalau tak kasih teori, wis langsung program aja wis. Ya. Pak, Tidak ada maaf, Pak. UTS tertulis. Ya. Silakan. Tadi itu saya tadi telat Pak. Untuk tadi yang sebelumnya yang ini kita buat hari ini itu membuatnya itu gimana ya Pak robotnya? Oh, tadi Dibuat. ini hari ini hanya latihan sebenarnya Kainan. Robotnya itu cuma ngikutin baca jarak, terus kemudian dikasih satu threshold batasan. Kalau kurang dari sini dia mundur gitu aja. Simple. Kurang dari ini mundur gitu. Kayak on off control tadi. Oh, sama satu lagi Pak. Saya itu masih kendala yang itu loh Pak, yang 6 volt saya udah utak-atik dalam seminggu itu. Ternyata robot saya itu masih, ya itu Pak, yang saya bilang tadi itu kan kalau 2 motor kan nggak gerak. Itu kelihatannya kurang. Kalau lihat dari dengar ceritamu hari ini, itu kurang. Bunyi toh? Bunyi nying gitu, tapi enggak. Bunyi Pak, iya Nah, benar. berarti kurang. Coba dinaikkan dulu, seperti idenya Michael tadi, naikkan. Sebenarnya kalau motornya itu lumayan bagus, itu cukup 6 volt. Saya tuh juga sama bingung ini Pak. Ini tuh kan saya pakai 6 volt. Kalau mau naikin daya biar motornya itu, misalnya kalau saya kasih 12 volt itu bakal merusak nggak Pak kalau kelebihan itu? Ya ada batasannya. Sebenarnya ada batasannya motor itu. Gitu. Ya, asal Arduino-nya tetap 5 volt ya. Iya, di Arduino saya kasih 5 volt. Buat 9 aja nggak apa-apa mestinya. Karena kalau kebesaran ya rusak motornya Kainan. Saya bingung untuk itu Pak juga. Kan kalau Arduino-nya mau dikasih 5 volt, sedangkan motornya nanti kasih daya yang lebih itu emang 298N-nya itu bisa ngatur sendiri ya Pak? Kalau misalnya kita keluarkan dari 5 voltnya 289. Dari 298, 5 voltnya. Iya. Ada regulatornya di situ. Jadi udah keluar otomatis 5 volt. Suaranya agak hilang kayaknya. Permisi Pak.
Di 298 itu ada IC regulator, sehingga kalau kamu masukin 6 volt, jadi 5 volt. Masukin 9 volt, outputnya kan tetap 5 volt yang 5 volt itu. Karena ada IC-nya di situ. IC regulator yang membuat tegangan input yang lebih besar dari 5 volt menjadi 5 volt. Maksimal berapa? Ya sebenarnya maksimal 12 gitu. Kalau saya berikan 12 pas gitu nggak akan merusak apa? Saya nggak bisa, kalau ke regulatornya enggak, pasti nggak rusak. Yang saya nggak bisa menjamin itu motornya. Sampai seberapa mampu dia diberikan tegangan. Gitu. Karena saya nggak Saran ngerti. Bapak kalau aman gimana? Biar aman. 9 itu. 7 sampai 9 lah ya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Itu pun feel saya ya, Kainan ya. Karena kan saya nggak megang motornya seperti apa. Itu mesti dilihat arusnya berapa, terus panas apa enggak, kayak gitu harusnya. Itu feeling aja. Setiap motor kan beda-beda. Kemarin saya pernah coba yang waktu kekurangan daya itu nggak ada panas sama sekali, Pak. Ya, kebutuhannya berarti kurang. Ya. Oke? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, Debbie ini belum masuk di WA grup ya. Saya minta tolong admin ya. Adminnya di WA grup itu bisa kasih link ke Debbie atau di invite aja ya Debbie ya. Debbie kasih nomor teleponnya aja ya. Kasihkan ke siapa ya, Pak? Ini yang adminnya kemarin siapa ya? Yang bikinkan, bantu saya bikinkan untuk WA grup ini. Aku sama Bapak. Oh ya wes, nanti kasih no ini ya ke Michael ya, Debbie ya. Oh iya, Pak. Oke. Di chatting aja nggak apa-apa. Nah, tuh linknya. Ini nih linknya. Deb, silakan diklik aja. Saya lupa kemarin adminnya siapa. Dari Michael yang bikin terus saya dikasih rasanya. Oke, sudah Deb? Bentar, Pak. Sudah, maksudnya linknya ada di chat ya? Sudah, Pak. Oke. Permisi, Pak. Silakan. Mau bertanya. Silakan. Punya saya ini sama, Pak, kayak Indian tadi. Jadi power supply-nya ini hanya 6 volt. Jadi ya Arduino-nya nggak nyala, motornya nggak nyala. Tapi kalau Arduino nggak nyala itu 6 volt itu sudah kelebihan harusnya, William. Nek motornya nggak nyala mungkin. Gimana? Apa yang kamu tanyakan? kalau misalkan, Pak, Arduino-nya ini saya supply sendiri, Pak, powernya. Motornya saya supply sendiri. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Cuma Arduino saya kasih tahu ya, maksimal 5 volt. Untuk IC-nya sebenarnya, bukan Arduino-nya. Kalau Arduino itu saya kasih ini nih ya. Nah, saya kasih contoh. Tadi itu ada ya, mana tadi? Nah, ini ya. Perhatikan, screen saya kelihatan ini ya, Mas M, papannya. Ini William ini. Kalau kamu masuknya lewat ini, di sini ya. Iya, Pak. Ini berarti kan kamu dapat memberikan supply Arduino itu melalui USB ke komputermu kan. Oke. Benar. Cara kedua, masuk lewat sini, jack ini. Ini namanya jack DC kan. Nah, jack DC ini beli adaptor gitu ya. Pak, beli adaptor gitu ya. Yang bisa masuk ke sini, itu juga bisa. Kalau kamu masuknya dari sini, berarti harus lebih dari 5 volt.
Loh, kenapa? Karena dia itu masuk ke rangkaian ini loh. Ini ada item ini loh. Ini IC yang dinamakan regulator. Dia mengubah tegangan yang kamu masukkan ini menjadi 5 volt. Yang hitam yang IC yang bawah ini butuhnya memang 5 volt gitu. Kalian kasih lebih 5 volt, jebol ini IC-nya ini. Gitu. Kalau mau kasih yang lebih besar berarti masukkan dari sini. Masuk ke sini. Kalau masuknya itu lewat ini yang merah sama hitam ini tulisannya kan 5V. Ini harus 5 volt. Gitu. Kalian masukkan ke sini harus 5 volt, tidak boleh 6 volt ya. Rusak nanti. Makanya kemarin ketika dimasukkan dari sini, diambilkan dari mana? Diambilkan dari L298 yang tulisannya 5 volt. Itu juga ada regulator kayak gini soalnya. Gitu, William. Apakah jelas? Jelas, Pak. Ya. Berarti misalkan pakai power bank, Pak, itu apakah boleh? Boleh, boleh. Sangat boleh. Power bank, kamu nyuplainya berarti dari sini aja. Iya, Pak. Saya Boleh. pikirnya dari situ. Boleh. Tapi kamu kabelnya kabel printer itu loh ya. Oke. Oh, punya saya pakai USB sih, Pak. Oh, punyamu Pakai yang mini dah. Type B. Iya, pakai mini, Pak. Oh ya. Ya boleh. Pakai power bank boleh. Sendiri-sendiri boleh, ya. Asal kita Ya, baik, Pak. logikanya benar ya boleh. Oke, jelas ya, William? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Selamat mencoba. Saya boleh tanya lagi nggak ya? Boleh. Itu Pak, saya tuh sebenarnya tuh pernah ada ide waktu, kan ini kan dayanya saya kira nggak kuat juga Pak. Nah, saya gerakin motornya itu satu-satu gitu loh Pak, saya buat gitu. Tapi tetap nggak bisa. Itu emang apa itu? Suplainya. Kalau memang nggak bisa, suplainya kurang biasanya. Tapi yang penting bunyi loh ya. Iya bunyi Pak, bener. Suplainya kurang berarti. Gitu. Berarti kan dia kali pakai di motornya digerakin satu-satu itu tetap nggak bisa ya? Digerakin satu-satu itu langsung disuplai 6 volt gitu dah. Jadi gini, maksud saya itu. Suaramu menghilang. Kecil. Permisi Pak. Halo? Hilang suaranya. Nggak tahu. Di tempat lain suaranya Kainan jelas dah. Kecil, Pak. Kecil ya? Oke. Kecil kayaknya. Permisi Pak. Nah, ini mantap ini. Ya, lanjut. Ini maksud saya itu seperti ini Pak. Karena daya saya nggak kuat ini, jadi saya gerakin satu-satu itu loh Pak. Jadi saya diikut itu saya kasih selang waktu 1 detik gitu Pak. Jalan. Berikan gimana Pak? Jalan enggak? Tetap tidak gerak Pak. Saya bingungnya di situ. Tapi yang tadi itu bunyi ya? Bunyi sih Pak. Ya, wis tambah ono aja tegangannya ya. Ya. Oke, gitu ya. Jadi emang walaupun outputnya dikali satu-satu itu tetap nggak bisa ya. Iya, kalau satu-satu nggak bisa ya tegangannya kurang. Oke, baik. Oke, baik. Silakan dipelajarin dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.